Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faton Abdissalam dengan NIM 22030431. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan profil singkat dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau dan juga menjelaskan beberapa materi mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Baiklah, silakan tonton videonya hingga selesai. Apa itu manajemen? Jurusan manajemen adalah bidang studi yang fokus pada pengelolaan sumber daya, organisasi, dan proses bisnis untuk mencapai tujuan yang diterapkan. Ini melibatkan pembelajaran tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu visi dan misi manajemen. Visi dan misi jurusan manajemen dapat bervariasi tergantung pada institusi pendidikan yang menawarkannya. Namun secara umum, visi dan misi jurusan manajemen mencakup komitmen untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang manajemen, yang mampu menghadapi tantangan bisnis global dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip manajemen yang efektif. Ini juga mungkin mencakup upaya untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, mendorong inovasi, penelitian, dan pengembangan dalam bidang manajemen, serta membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kolaborasi, dan kewirausahaan. Sedikit informasi kenapa saya memilih Prodi Manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau, yaitu karena saya ingin menjadi businessman atau pandai berbisnis. Dan saya memilih Universitas Muhammadiyah Riau karena lokasinya yang strategis, fasilitas yang bagus, dan lingkungan yang nyaman. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan salah satu mata kuliah saya, yaitu Teknologi Informasi, yang disingkat sebagai TI. Teknologi informasi merujuk pada penggunaan teknologi dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan infrastruktur terkait yang digunakan untuk mengelola dan mentransfer data. Teknologi informasi juga meliputi aplikasi, sistem, dan metode untuk mengelola informasi dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, pendidikan, dan pemerintahan, dan lainnya. Perlunya teknologi informasi dan sistem informasi. Teknologi informasi dapat diperlukan karena meningkatkan efisiensi operasional, memungkinkan akses dan pertukaran informasi yang cepat, meningkatkan pengambilan keputusan, memfasilitasi inovasi, memperkuat komunikasi dan kolaborasi, melindungi informasi sensitif, dan mendukung globalisasi bisnis. Hardware dan software. Hardware adalah bagian fisik dari komputer atau perangkat elektronik yang dapat dilihat dan disentuh seperti CPU, keyboard, mouse, monitor, dan pelangkat penyimpanan seperti hard drive. Sementara itu, software adalah kumpulan instruksi atau program yang mengontrol fungsi-fungsi hardware komputer ini. Ini termasuk sistem operasi, aplikasi, dan program-program lain yang dijalankan pada komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dan beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan suatu keputusan final. Jenis-jenis pengambilan keputusan di level manajemen. Pada umumnya, suatu organisasi memiliki hierarki manajemen. Secara klasik, hierarki ini terbagi atas 3 tingkatan, yaitu yang pertama,
Manajemen operasional, yaitu manajemen yang terkait dengan kegiatan harian. Keputusan yang diambil pada manajemen ini disebut keputusan operasional. Selanjutnya yaitu sistem penunjang keputusan. Dalam pengambilan keputusan, ada suatu sistem yang disebut sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen operasi dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia atau kombinasi dari keduanya. Pengertian data, informasi, dan pengetahuan pengorganisasian data dan informasi. Pengertian data. Dalam komputasi, data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural, yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Contoh data yang dapat berupa lembar absensi mahasiswa dalam suatu perkuliahan. Data dapat berupa informasi yang berbentuk digital biner, khususnya yang terdapat pada media transmisi dan komputer masa kini. Ada pula data yang disebut data mentah, yang mana merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan data dalam bentuk digital yang paling dasar. Adapun pengertian informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer, dan jika data tersebut telah diproses, maka keluarannya akan bisa dikatakan sebagai informasi lagi. Informasi didapatkan dengan cara mengumpulkan sekumpulan data dan merubahnya menjadi sesuatu bentuk yang memiliki makna. Informasi yang telah diproses lebih lanjut atau telah dimanipulasi sedemikian rupa dapat membentuk suatu hal yang dikenal dengan pengetahuan. Nah, jadi kesimpulannya adalah informasi adalah kesimpulan dari suatu data. Data adalah sekumpulan informasi yang tidak berkaitan yang membuatnya tidak mempunyai makna sampai data tersebut telah dievaluasi. Sebelum data dapat menyampaikan sesuatu kepada penerima, maka data tersebut tidak berguna. Nah, sekian video presentasi dari saya. Lebih dan kurang, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.